Van Dijk diklaim bakal kesulitan hentikan laju Haaland di Premier League. Ex-striker Chelsea Tore André Flo memprediksi Erling Haaland bakal gacor di Premier League bersama Manchester City dan sulit dihentikan bek-bek top macam Virgil van Dijk sekalipun. Haaland sudah membuktikan kehebatannya sejak lama. Ia tampil ganas di RB Salzburg. Ia tak cuma gacor di Liga Austria, tapi juga di Liga Champions. Haaland kemudian menjajal peruntungannya di Bundesliga bersama Borussia Dortmund. Di Jerman, ia masih tetap menunjukkan keganasannya sebagai striker. Kini, ia sudah jadi bagian dari lini serang tim terkuat di Premier League, Manchester City. Namun Tore André Flo yakin bahwa Haaland bakal bisa gacor di Manchester City. Ia yakin bek-bek top di Premier League macam defender Liverpool Virgil van Dijk akan kesulitan meredam pemain Norwegia tersebut. Tidak peduli seberapa besar pertandingan atau berapa banyak tekanan, ia telah berhasil mengatasinya, serunya pada The Sun. Ada banyak bek hebat di Inggris, tetapi bahkan mereka akan merasa sangat sulit untuk menghentikannya, kata Flo. Punya uang, Manchester City masih akan terus belanja pemain. Aktivitas Manchester City di bursa transfer musim panas ini diyakini masih belum akan selesai dalam waktu dekat. Man City masih punya uang untuk merekrut pemain dan mengembangkan skuad. Pembelian pemain Manchester City sejauh ini memang patut diacungi jempol. Mereka sudah mendatangkan Julian Alvarez dan Erling Haaland untuk memperkuat lini serang musim depan. Menariknya, Manchester City juga membuka peluang kepergian sejumlah pemain. Kabarnya Josep Guardiola siap melepas Bernardo Silva dan Raheem Sterling jika tawarannya tepat. Bahkan Manchester City disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Arsenal terkait transfer Gabriel Jesus. Artinya, masih ada ruang untuk membeli pemain lagi. Gabriel Jesus dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Arsenal. Teranyar, Manchester City juga disebut sedang membuka negosiasi dengan Chelsea terkait transfer Raheem Sterling. Kabarnya Jesus dilepas dengan nilai 45 juta pounds dan Manchester City memasang harga 50 juta pounds untuk Sterling. Penjualan dua pemain ini bisa mencapai total 95 juta pounds sterling. Menurut Willon, Manchester City masih akan merekrut beberapa pemain lagi musim panas ini. Hasil penjualan Jesus dan Sterling mencapai 95 juta pounds. Jumlah itu cukup tinggi untuk dibelanjakan pemain baru. Mereka memaksimalkan nilai jual pemain-pemain seperti Jesus dan Sterling untuk kembali lagi ke bursa transfer dan membeli pemain demi masa depan, lanjut Willon. Jika mereka menjual Sterling, posisinya tentu harus digantikan. Man City akan kembali aktif di bursa transfer untuk melakukannya. Seharusnya begitu tandasnya. Tekad Alvarez teruskan jejak Tevez dan Aguero di Manchester City. Julian Alvarez memasang target tinggi bersama Manchester City. Penyerang berusia 22 tahun itu bertekad meraih banyak trofi serta meneruskan jejak kesuksesan para pemain Argentina di klub. Alvarez dikontrak Man City hingga Juni 2027. Ia direkrut pada Januari tahun lalu seharga 17 juta euro usai membawa River Plate juara Liga Argentina tahun lalu. Namun dibiarkan terus bermain di sana hingga musim panas ini. Selama 6 bulan masa peminjaman, Alvarez terus menunjukkan performa yang prima. Ia mampu mencetak 18 gol dalam 26 laga. Man City pun langsung memasukkannya dalam rencana musim depan. Alvarez akan menjadi striker ketiga asal Argentina yang pernah berseragam Manchester City, menyusul jejak Carlos Tevez dan Sergio Aguero. Keduanya diketahui punya sejarah yang bagus di Etihad Stadium. Manchester City punya sejarah panjang dengan para pemain Argentina. Sebelum saya datang untuk membuat sejarah sendiri, meraih prestasi dan meneruskan jalan karir saya sendiri, ujar Alvarez dikutip dari ESPN. Saya ingin sering bermain dan berkontribusi dalam permainan. Saya ingin meraih banyak trofi. Saya ingin memenangi Premier League, Liga Champions, dan semua trofi yang bisa diraih, jelasnya.
Bersama Erling Haaland, Alvarez diyakini bisa menjadi senjata baru yang mematikan di depan gawang lawan. Hadirnya dua pemain ini bahkan sampai membuat Raheem Sterling dan Gabriel Jesus angkat kaki. Fans, Sterling buang-buang peluang dan egois. Transfer Raheem Sterling dari Manchester City ke Chelsea bakal segera tuntas. Sterling akan dikenalkan sebagai pemain baru The Blues. Dalam hitungan hari, tidak ada kendala apapun. Jika diamati, kepindahan Sterling dari Manchester City ke Chelsea berjalan mulus tanpa gangguan. Seolah-olah Manchester City memang sudah siap melepasnya, bahkan jika itu memperkuat tim rival. Tidak hanya itu, fans Manchester City pun tidak menunjukkan kekecewaan terkait kepergian Sterling. Tidak ada protes keras terhadap klub karena sudah melepas salah satu penyerang terbaik mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kehilangan Sterling tidak akan mengganggu tim. Seolah-olah Sterling bukan penyerang bagus. Mengapa begitu? Situasi unik Sterling ini juga diamati oleh analisis Premier League Adam Bett. Menurutnya, Sterling dianggap bukan penyerang bagus karena kesalahpahaman soal finishing atau penyelesaian akhir. Sekilas Sterling memang terkesan mudah membuang peluang, tapi faktanya tidak demikian. Bett yakin ada kesalahpahaman soal itu. Memang ada segudang alasan yang berpengaruh, tapi mungkin ada penjelasan yang lebih membosankan yang mempengaruhi penurunan nilai Sterling, ujar Bett di Sky Sport. Mungkin publik salah memahami sulitnya penyelesaian akhir, dan kesalahpahaman ini memengaruhi ekspektasi terhadap Sterling. Sterling dianggap sering membuang-buang peluang matang di depan gawang, bahkan untuk bola yang tinggal tap in. Namun Bett menegaskan bahwa anggapan ini adalah sebuah miskonsepsi yang perlu diperbaiki. Ada kompilasi YouTube yang didedikasikan untuk tembakan jarak dekatnya yang gagal. Meskipun telah mencetak 131 gol untuk klub, fans Man City pun mengkritik dia karena dianggap tidak bisa diandalkan di depan gawang.